Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 370. Siang Daova berdeham, dan semua orang duduk tegak. Pintu tertutup, dan Siang Daova berjalan ke ujung meja dan duduk. Ini adalah rapat komite partai yang kedua di tingkat tersebut. Sekretaris Komite Partai Kabupaten Siang Daova, Wakil Sekretaris Wali Kota Komite Partai. Sie Huilan, Wakil Sekretaris Komite Partai. Cao Supeng, Kepala Departemen Organisasi. Yang Tao, Sekretaris Komite Politik dan Hukum. Huang Li, Sekretaris Komisi Disiplin Inspeksi. Duan Zengan, Kepala Departemen Publisitas. Chen Tongbing, Wakil Wali Kota Eksekutif. Zhou Pingzi, Panglima Angkatan Bersenjata Rakyat. Xiong Ziong, Kepala Administrasi Kantor Komite Partai Kabupaten. Lian Yanshan, Wakil Wali Kota. Geng Yuchao, semuanya hadiah. Risalah rapat akan dicatat oleh Sekretaris Siang Daova, Zhou Jun. Beberapa saat kemudian, Siang Daova membuka dokumen di depannya dan menyesap teh dari cangkir tehnya. Ini adalah kebiasaan Siang Daova, dan pertemuan akan dimulai secara resmi ketika dia meletakkan kembali cangkirnya di atas meja. Seperti biasa, rapat dimulai dengan permasalahan yang lebih lugas dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para anggota. Siang Daova membacakan dokumen dari pemerintah kota dan mengumumkan instruksi dari atas. Setelah itu, dia berbicara tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Yantai, perkembangan kota, Del. Ini hampir akhir tahun, dan pertemuan mereka sebagian besar akan membahas isu-isu positif dan meninggalkan permasalahan hingga tahun depan. 1 jam berlalu, dan pertemuan baru setengah jalan. Kali ini, beberapa isu kontroversial diangkat untuk didiskusikan. Nasional, provinsi, kota tahun ini telah mengangkat isu mengenai proyek pemeliharaan air yang dilakukan oleh Komite Partai Kabupaten dan pemerintah kabupaten. Ini merupakan perintah penting dari atas mengenai pengembangan pemeliharaan air. Para pemimpin dan departemen di semua tingkatan harus mematuhi perintah pemerintah pusat untuk memperkuat pertanian dan mempercepat proyek pemeliharaan air penting di sungai-sungai di dalam kota dan mengintegrasikannya dengan infrastruktur di sekitarnya. Proyek-proyek tersebut akan dibagi dan ditugaskan ke tingkat yang berbeda. Seluruh tingkat pemerintahan harus proaktif dalam mengerjakan proyek-proyek ini dan harus meningkatkan investasi. Ini sudah direncanakan sebelum Sie Huilan diangkat menjadi wali kota. Namun sekarang, dia tiba-tiba mengusulkan agar pemerintah kabupaten mengawasi semua dana yang digunakan untuk proyek tersebut dan membiarkan salah satu wakil wali kota menjadi penanggung jawab keseluruhan proyek tersebut. Wakil wali kota Geng Yuchao mengetahui proposal ini tidak akan disetujui, dan wali kota Sie harus menggunakan proposal ini untuk melihat reaksi Siang Daova. Namun setelah Sie Huilan selesai berbicara, Geng Yuchao tetap menunjukkan dukungannya terhadap lamaran tersebut. Geng Yuchao memiliki beberapa perbedaan dengan Siang Daova di masa lalu. Setelah Sie Huilan datang ke kabupaten, dia segera bergabung dengan faksinya. Setiap rapat komite, dia akan menjadi pelopor faksi Sie. Siang Daova tidak berkata apa-apa dan menyesap tehnya. Panglima Angkatan Bersenjata Rakyat, Xiong Ziong, yang pertama melepaskan tembakan. Usulan apa ini? Anda hanya menunjukkan bahwa Anda tidak percaya pada pemimpin kami. Sie Huilan juga tidak mengatakan apapun. Dia duduk di sana, menyeruput tehnya, dan membalik dokumennya. Meski usulan ini diajukan oleh Sie Huilan, sebagai wali kota, dia tidak akan berdebat dengan orang kasar seperti Xiong Ziong. Geng Yuchao mengerutkan kening dan berkata, "Ini bukan soal kepercayaan. Kami hanya menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk memimpin proyek tersebut. Ini adalah prosedur yang benar, dan kami dapat memantau dana tersebut dengan lebih baik. Kami hanya mengikuti perintah pemerintah kota untuk meningkatkan transparansi, dan kami juga dapat mencegah korupsi." Xiong Ziong tinggi dan besar. Dia juga memiliki suara paling keras di antara anggota komite. Proyek pemeliharaan air berjalan lancar, dan kita harus menghindari pergantian orang yang berada di puncak. Apa yang Anda lakukan akan mengecewakan rekan-rekan kami. Direktur Xiong, kata Huang Li. Saya mendengar salah satu pemimpin yang terlibat dalam proyek tersebut menerima suap, dan Komisi Inspeksi Disiplin telah mengkonfirmasi kejahatannya. Xiong Ziong memandang Huang Li. Itu adalah kasus individual.
Bagaimana Anda bisa memperlakukan semua orang dengan cara yang sama? Jika seseorang dari salah satu departemen di bawah Departemen Politik dan Hukum menerima suap, apakah kita akan meminta pertanggungjawaban pemimpinnya? Xiong Ziong mengacu pada Huang Li, dan dia melanjutkan. Selanjutnya dana proyek pemeliharaan air diawasi oleh departemen terkait. Proyek-proyek tersebut berjalan dengan lancar. Jika kita tiba-tiba menugaskan seseorang untuk memimpin, dan berdampak pada moral para personel di lapangan, sehingga menyebabkan penundaan, siapa yang akan bertanggung jawab? Kepala Departemen Publisitas, Chen Tongbing menambahkan. Direktur Xiong benar, di Departemen Saluran Air, Su tua mampu dan berpengalaman. Dia harus terus memimpin proyek-proyek ini. Kepala Administrasi Kantor Komite Partai Kabupaten, Lian Yanshan, juga tidak setuju dengan usulan Xie Huilan. Xiong Ziong berkata tanpa emosi. Itulah mengapa proposal ini tidak direncanakan dengan baik. Setelah menyerang Geng Yuchao dan Huang Li, Xiong Ziong mulai menyerang Xie Huilan. Mereka masih belum membahas isu paling kritis saat ini, dan kedua belah pihak semakin agresif. Huang Li dan Geng Yuchao saling berpandangan. Xiang Daofa mendengarkan argumen kedua belah pihak dan meletakkan cangkir tehnya. Mari kita memilih untuk memutuskan. Hasil pemungutan suara sudah jelas. Termasuk suara Xie Huilan, usulannya hanya mendapat 4 suara. Geng Yuchao, Huang Li, dan Wakil Wali Kota Eksekutif, Zhou Pingzi, telah memberikan suara untuk mendukung proposal ini. Selama restrukturisasi para pemimpin kabupaten beberapa waktu lalu, Zhou Pingzi tidak memilih satu pihak. Tetap saja, dia adalah Wakil Wali Kota Eksekutif, dan Xie Huilan adalah atasan langsungnya. Karena itu, ia lebih dekat dengan Xie Huilan, dan usulan Departemen Pengairan ini diajukan setelah pemerintah kabupaten membahasnya. Tentu saja dia akan mendukung usulan tersebut. Tes ini telah menunjukkan banyak informasi tentang panitia. Huang Li merasa keadaannya tidak baik bagi timnya. Fraksi Xie hanya dapat memperoleh paling banyak 4 suara. Wali Kota Xie, Huang Li, Geng Yuchao, dan Zhou Ziping. Fraksi Xiang adalah kebalikannya. Dari 7 anggota partai yang tersisa, 6 orang memilih menentang usulan ini, dan hanya Xiang Daofa yang tidak memilih. Tak perlu dikatakan lagi, Lian Yanshan, Direktur Kantor Komite Partai, pasti akan mendukung Xiang Daofa. Xiong Ziong jelas merupakan anak buah Xiang Daofa, dan juga garda depan faksi mereka. Chen Tongbing, Kepala Departemen Publisitas, dilatih oleh Xiang Daofa, dan Xiang Daofa telah membantunya dipromosikan ke posisinya saat ini. Cao Supeng, Duan Zhengan, dan Kepala Departemen Organisasi Kabupaten, Yang Tao, lebih condong ke faksi Xiang Daofa. Mereka sangat mendukung Xiang Daofa sejak dia dipromosikan menjadi sekretaris komite partai. Hasilnya jelas, komite partai bersifat sepihak. Xie Huilan sepertinya mengharapkan hasil ini dan tidak mengatakan apapun. Masalah selanjutnya yang akan dibahas adalah usulan yang diajukan oleh Xiang Daofa. Ia ingin menyelaraskan kembali arah peningkatan infrastruktur desa. Xie Huilan mengangkat cangkir tehnya dengan anggun, dan Geng Yuchao mengerti. Wali kota Xie ingin fraksinya didengar dalam pertemuan ini, dan Geng Yuchao segera menentang usulan ini. Huang Li pun melangkah maju untuk menentang usulan Xiang Daofa. Setelah beberapa perdebatan, Xiong Ziong mulai menyerang. Saya tidak mengerti. Memperbaiki infrastruktur desa adalah untuk kepentingan rakyat kami. Jangan bilang padaku bahwa kalian semua ingin melihat desa kami dalam keadaan rusak. Geng Yuchao mengendalikan amarahnya. Direktur Xiong, berhenti memutarbalikkan kata-kataku. Kapan saya bilang kita tidak boleh meningkatkan infrastruktur desa kita? Xiong Ziong mengerutkan kening. Usulan Sekretaris Xiang menargetkan situasi Kabupaten Yantai saat ini. Kenapa kalian semua begitu khawatir? Dengan banyaknya kekhawatiran, sebaiknya kita tidak melakukan apapun. Huang Li dan Geng Yuchao sudah lama memiliki dendam dengan Xiong Ziong. Xiong Ziong adalah orang yang tidak sopan, dan biasanya Panglima Angkatan Bersenjatalah yang paling sedikit bicara mengenai kebijakan ini. Namun Xiong Ziong tidak menyadari hal ini dan ingin mengganggu segalanya. Dia adalah tipe orang yang suka menunjuk orang lain tanpa memperhatikan fakta. Ia merupakan salah satu pendukung Xiang Daofa saat mantan sekretaris partai, Zhang Lei, masih berkuasa. Xiang Daofa hanya perlu melihatnya, dan Xiong Ziong akan bersuara menentang Zhang Lei. Sekarang,
dia melakukan hal yang sama pada Xie Huilan. Selama itu adalah sesuatu yang diusulkan oleh Xie Huilan, dia akan menentangnya. Selain itu, kata-katanya juga kasar dan kasar. Huang Li dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perilaku Xiong Ziong. Di sisi lain, Xiang Daofa sangat menyukai Xiong Ziong. Yang terakhir akan selalu menjadi yang pertama menyerang faksi lain dan tidak takut menyinggung pihak lain. Ini adalah seseorang yang dibutuhkan Xiang Daofa di rapat komite, dan Xiang Daofa tahu Xiong Ziong tidak gegabah seperti yang terlihat. Setelah Xiong Ziong mulai menyerang faksi Xie Huilan, Lian Yanshan, Chen Tongbing, dan yang lainnya bergabung. Proposal tersebut harus dipilih, dan faksi Xie Huilan kembali mendapat 4 suara dari orang yang sama. Selain Cao Supeng, yang telah memberikan suaranya, semua orang memilih untuk mendukung proposal tersebut. Kekalahan lainnya, Xie Huilan masih tersenyum dan duduk dengan mantap. Geng Yuchao panik. Dia merasa wali kota Xie telah memilih waktu yang salah untuk bertengkar dengan Xiang Daofa. Mereka tidak punya peluang untuk menang. Komite Partai. Ruang Pertemuan 1. Rapat Komite Partai sudah lebih dari setengahnya selesai. Setelah 2 kali pengumpulan suara pertama, Xie Huilan tidak mengemukakan masalah apapun atau menentang usulan Xiang Daofa. Dia sepertinya mundur, tapi orang-orang dari faksi Xiang masih haus darah. Ketika Huang Li atau Geng Yuchao mengatakan sesuatu, Xiong Ziong, Lian Yanshan, dan Chen Tongbing akan menyerang mereka tanpa berpikir panjang. Xiong Ziong adalah yang paling agresif, dan dia bahkan mengarahkan serangannya ke Xie Huilan, tanpa menunjukkan rasa hormat terhadap pangkatnya. Hal ini untuk menantang otoritas dan mempengaruhi wali kota Xie. Xiang Daofa tidak banyak bicara pada pertemuan tersebut karena dia telah merencanakan semuanya sebelum pertemuan. Geng Yuchao dan Huang Li berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan penampilan mereka tidak baik setelah menjadi sasaran faksi Xiang. Bahkan setelah semua ini, Xie Huilan tidak mengatakan apapun untuk membalas, dan dia hanya menambahkan mata dan tersenyum. 10 menit setengah selai pertemuan akan segera berakhir. Di ruang pertemuan yang luas, Xiong Ziong berkata dengan keras, "Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan wali kota Xie. Dia telah mengatakan kalimat ini beberapa kali hari ini. Pemerintah pusat mendorong pembangunan ekonomi. Mengapa kita harus terlalu berhati-hati seperti ini? Kita harus mengawasi orang-orang kita dengan cermat, dan perlu melakukan ini dan itu. Jika kita melakukan semua ini, kita tidak akan punya waktu untuk melakukan perkembangan apapun. Apa yang Anda lakukan adalah meningkatkan semangat orang-orang kami." Xiang Daofa tersenyum dan berkata, "Wali kota Huilan hanya ingin orang-orang kita waspada." Xiong Ziong menunduk dan menyesap udara. "Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini terlebih dahulu." Xiang Daofa tidak membiarkan Xie Huilan berbicara lagi. Geng Yuchao dan Huang Li marah ketika mereka melihat Xiang Daofa dan Xiong Ziong melakukan aksi. Mereka tahu pihak mereka harus melakukan resolusi yang kuat, atau otoritas dan pengaruh wali kota Xie akan terpengaruh setelah pertemuan ini. Xie Huilan telah pindah dari tempat lain belum lama ini, dan akan sulit baginya untuk melakukan apapun jika dia kehilangan rasa hormat dari para pria di lapangan. Xie Huilan masih tersenyum dan meminum tehnya seolah tidak terjadi apa-apa. Huang Li terkesan. Berapa banyak orang yang bisa memiliki semangat seperti wali kota Xie? Akhirnya pertemuan grand final. Xiang Daofa membuka dokumen dan melihat Xie Huilan dan orang-orangnya. Meng Tua dari Badan Promosi Investasi telah mengajukan pensiun dini karena kesehatannya. Ini adalah posisi yang penting dan kita memerlukan investasi untuk meningkatkan perekonomian daerah kita. Mari kita bahas siapa yang lebih cocok untuk mengambil alih peran ini. Dia menoleh ke kepala Departemen Organisasi Kabupaten, Yang Tao. Yang Tua, apa hasil penyelidikan Departemen Organisasi? Semua orang di pertemuan itu waspada. Inilah puncak pertemuan hari ini. Selama rapat komite partai, usulan pertama wali kota Xie sangat sensitif. Namun dibandingkan dengan penunjukan posisi-posisi penting, lamaran pertamanya tidak layak untuk disebutkan. Semua orang tahu Xiang Daofa ingin berurusan dengan Dong Suebing dan bahkan telah memerintahkan Komisi Inspeksi Disiplin untuk menyelidikinya. Namun saat penyelidikan selesai, wali kota Xie menominasikan Dong Suebing untuk promosi. Ini merupakan tantangan terhadap otoritas Xiang Daofa, dan tantangan ini dapat menentukan banyak hal.
Hampir setiap staf pemerintah di Kabupaten Yantai memperhatikan hal ini dengan cermat. Ruang pertemuan langsung menjadi tegang. Yang Tao berdehem dan membuka dokumen. Di bawah instruksi Sekretaris Partai Siang dan Sekretaris Chao, kami telah mempertimbangkan dua kandidat, Wakil Kepala Badan Promosi Investasi Louis Dava dan Wakil Kepala Biro Keamanan Publik Dong Suebing. Louis Dava memiliki kinerja luar biasa di tempat kerja dan menunjukkan karakter yang stabil. Dia memiliki pandangan ke depan dan Yang Tao memperkenalkan Dong Suebing dan Louis Dava secara singkat tentang poin positif mereka. Siang Daova mengangguk mengakui, kata Geng Yuchao. Menurutku Dong yang tua, menurutmu siapa yang lebih cocok? Siang Daova menyela Geng Yuchao. Geng Yuchao terpaksa berhenti dan terlihat sangat buruk. Lian Yanshan, yang duduk di samping Geng Yuchao, menatapnya sambil menyeringai. Yang Tao menenangkan diri dan berkata, menurutku Louis tua lebih cocok. Sekretaris Siang benar, peran Kepala Badan Promosi Penanaman Modal sangat penting. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa kabupaten kami akan fokus untuk mendapatkan investor tahun depan, dan kami membutuhkan seseorang seperti Louis Dava. Saya tidak yakin dengan kemampuan Xiao Dong menarik investor. Tetap saja, dia baru berusia 24 tahun, dan usianya tidak cocok untuk peran ini. Sebagai Kepala Departemen Organisasi Kabupaten, pandangannya bersifat objektif. Sekalipun Yang Tao tidak berada di pihak Siang Daova, dia juga tidak akan setuju membiarkan Dong Suebing mengambil alih posisi ini karena usianya. Siang Daova mengangguk. Xie Huilan berbalik dan menatap Geng Yuchao. Geng Yuchao segera berkata, saya akui ketua Dong masih muda, tapi siapa bilang muda itu tidak mampu? Faktanya, menurutku usia Xiao Dong adalah keuntungannya. Kita semua tahu bahwa daerah kita telah gagal menarik investor selama bertahun-tahun, sehingga membuat kita kalah dibandingkan daerah lain. Masalahnya ada pada konsepsi kita, dan inilah waktunya untuk menyuntikkan darah baru ke departemen ini. Jika Louis tua mengambil alih posisi ini, tidak akan ada yang berubah. Itu sebabnya menurutku ketua Dong lebih cocok. Direktur Kantor Komite Partai Kabupaten Lian Yanshan membalas. Saya tahu tentang resume Kepala Dong. Dia telah bergabung dengan keamanan negara sebelum dipindahkan ke keamanan umum, dan kedua tempat ini berada di bawah sistem kepolisian. Saya tidak akan meragukan kemampuan Kepala Dong dalam menyelesaikan kasus dan menangkap penjahat. Namun menarik investor berbeda dengan keamanan publik. Bisakah Anda meminta seorang ahli seni bela diri untuk menulis literatur? Sama, Huang Li menyela. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Siapa yang pandai dalam segala hal ketika mereka dilahirkan? Direktur Lian, Anda juga dari militer, dan apa yang Anda lakukan sekarang berbeda dari tentara. Dia berhenti sejenak. Dari yang saya tahu, Kepala Dong melakukan pekerjaan administratif di keamanan negara dan bertanggung jawab atas kantor urusan umum. Dia memiliki pengalaman dalam tugas administratif, dan saya yakin dia dapat mengambil peran ini. Chen Tongbing menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika dia tidak berhasil dalam peran ini? Tidak ada seorang pun yang melihat kemampuan Kepala Dong dalam menarik investor. Jika kami memilih dia, itu akan menjadi pertaruhan, dan itu tidak bertanggung jawab. Lian Yanshan dengan dingin menambahkan. Direktur Chen benar, tim kunjungan lokasi investasi Jepang telah meninggalkan kabupaten kami karena Xiao Dong. Hal ini menunjukkan bahwa dia belum memiliki pengalaman berurusan dengan investor. Bagaimana dia bisa mengambil peran penting seperti itu? Menurutku Ketua Louis masih lebih cocok. Beliau memiliki pengalaman dan pernah bekerja di Badan Promosi Investasi selama beberapa waktu. Dia akrab dengan pekerjaan ini dan dapat bertahan dengan berbicara dengan investor. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.